Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang bertemakan tentang software tool yang beranggotakan satu Nelly Dwiyani dengan NIM 2021530337, 2 Aurita Nurhamidah dengan NIM 2021530339, 3 Muhammad Rizky dengan NIM 20215301, dan yang terakhir Beliana Adia Wulandari dengan NIM 2021530343. Latar belakang. Manajemen proyek merupakan aktivitas mengorganisasikan informasi yang dibutuhkan dalam proses pembuatan proyek. Manajemen proyek menerapkan langkah-langkah yaitu initiating, planning, executing, monitoring, dan controlling. Dengan adanya manajemen proyek dapat membuat proyek yang sedang dibuat menjadi berjalan lebih lancar dan lebih terorganisir. Maka dari itu, seorang manajer atau pimpinan proyek memerlukan software project management untuk membantu dan memudahkan pemantauan, pelaporan, dan pengelolaan dalam suatu proyek. Namun, terkadang manajer atau pimpinan proyek jarang menggunakan software project management karena terkendala oleh sering error ataupun dari pihak manajernya belum bisa mengaplikasikannya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Pengertian software tool project management. Software tool project management adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola manajemen waktu pekerjaan serta tugas yang harus dikerjakan dalam sebuah tim proyek. Dengan menggunakan software tool dalam sebuah proyek dapat memperoleh banyak keuntungan seperti meningkatkan efisiensi, jadwal, dan anggaran terkelola dengan baik, meningkatkan kualitas kerja, dan mengurangi resiko proyek. Namun, penggunaan software tool juga membutuhkan pemahaman yang baik tentang teknologi dan pengalaman dalam penggunaannya untuk memperoleh manfaat yang maksimal. Contoh software project management. Di sini terdapat beberapa contoh project management yang banyak dipakai dalam berbagai macam proyek yang diambil dalam sebuah survei Tool of the Trend, a survey of project management tool, Project Management Journal September 1998. Contohnya yang ke-1 ada Microscope Project, kedua ada Primavera Project Plan Track, yang ketiga ada Microscope Excel, yang keempat ada Project Bobbins, yang kelima ada Timeline, yang keenam ada Project Schedule, yang ketujuh ada Artemis, yang kedelapan ada CA Super Project, yang kesembilan ada Fast Tracks. Selanjutnya yaitu kriteria pemilihan software project management. Secara umum, untuk menentukan jenis software yang diperlukan cukup sulit. Maka, terdapat beberapa kriteria yang layak untuk dipertimbangkan. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemudahan dalam penggunaan dari software tersebut. Yang kedua, pertimbangan harga seperti lisensi per komputer dan open source.
Yang ketiga, adanya open source dan support di internet secara bebas, sebagai salah satu tolak ukur pertimbangan harga. Yang keempat, melihat fitur yang ditawarkan oleh software tertentu. Biasanya secara umum yang ditawarkan seperti interface dengan fasilitas online seperti email, web, ataupun software lainnya. Kemudian fungsi-fungsi khusus dalam pembuatan laporan, contoh seperti cash flow, jadwal, presentase penyelesaian, alokasi sumber daya, dan lain-lain. Dan kemudian analisa PERT dalam pembuatan laporan dan penjadwalan. Yang kelima, dapat juga dilihat dari besar kecil dari proyek tersebut. Jika hanya sebuah proyek sederhana, tidak diperlukan software yang canggih. Selanjutnya, kegunaan dari software project management. Secara umum, software management ini memiliki kegunaan sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan rangkaian kerja sebelumnya dibuat dengan cara manual yang dimana dipermudah lewat visibility plan dan juga rencana global yang berada di secari kertas. Kedua, kemudahan kontrol pada jalannya sebuah proyek melalui PND, yaitu Project Network Diagram, dan constraint, yang mengarah pada jadwal, scope atau ruang lingkup, dan resource sumber daya. Ketiga, menghitung waktu kerja dan biaya secara lebih mudah dalam penjadwalan. Keempat, komunikasi dan koordinasi yang dipermudah antara peserta proyek yang ada dalam suatu multi proyek. Selanjutnya, Microsoft Project. Microsoft Project merupakan perangkat yang dapat digunakan untuk mengelola manajemen proyek. Microsoft Project memiliki beberapa versi, yaitu 1. Microsoft Project versi 4.0 atau 4.1, 2. Microsoft Project 2000, 3. Microsoft Project 2003, 4. Microsoft Project 2007. Terdapat juga istilah-istilah yang sering ditemui dalam Microsoft Project, yaitu task, yaitu lembar kerja yang isinya tentang rincian pekerjaan. Jenis pekerjaan ini bersifat global. Rincian pekerjaan juga harus bersifat detail. 2. Duration, yaitu waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Satuan waktu dibagi menjadi 4. 5. 1. Minute atau mins, yaitu menit. 2. Hours, yaitu jam. 3. Day, yaitu hari. 4. Week, yaitu minggu. Yang kelima, months, yaitu bulan. 3. Star, yaitu nilai mewakili tanggal mulai atau mulai dari proyek tertentu. Popularitas dilakukan hanya sekali di awal proyek. Yang keempat, finish, yaitu nilai yang mewakili tanggal akhir atau penyelesaian proyek tertentu yang diselesaikan secara otomatis setelah durasi tugas ditentukan. Kelima, predecessor, yaitu hubungan yang terkait antara pekerjaan, yaitu hubungan antara pekerjaan dan pekerjaan sebelumnya. Yang keenam, resource, yaitu sumber daya baik manusia maupun lainnya. Yang ketujuh, cost, yaitu biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek, termasuk sumber daya manusia dan non-manusia yang merupakan biaya tetap dan biaya variabel. Dapat dihitung berdasarkan jam, harian, mingguan, bulanan, atau grosir. Yang kedelapan, Gantt chart, yaitu grafik yang ditampilkan dalam bentuk palang mendatar yang menunjukkan aktivitas atau aktivitas beserta durasi aktivitas tersebut. Grafik ini juga menunjukkan hubungan antara tugas atau pekerjaan. 9.
PRT, yaitu grafik ditampilkan sebagai sel yang menunjukkan nama tugas, awal dan akhir tugas, dan hubungan atau minat antar tugas. Dan PRT, PERT, yaitu grafik ditampilkan sebagai sel yang menunjukkan nama tugas, awal dan akhir tugas, dan hubungan atau minat antar tugas. Baseline, yaitu suatu bentuk rencana yang disetujui dan ditetapkan dalam suatu proyek, digunakan sebagai acuan dan pembanding antara rencana kerja yang tergolong realita lapangan. 11. Tracking, yaitu suatu bentuk pelacakan atau review hasil kerja lapangan dengan rencana awal proyek untuk membandingkan rencana induk dengan kenyataan di lapangan. 12. Milestone, yaitu bentuk token tugas yang mempresentasikan penyelesaian tugas tersebut ditandai dengan nilai durasi. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, proyek adalah suatu gabungan sumber daya manusia, material, alat, dan modal atau biaya yang dibentuk dalam suatu organisasi sementara untuk mencapai sasaran dan tujuan. Manajemen proyek merupakan suatu cara mengelola, mengarahkan, dan mengkoordinasikan sumber daya atau manusia material di saat mulainya sebuah proyek hingga akhir. Saran. Demikianlah makalah yang kami buat. Semoga dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dalam penulisan dan kalimat yang kurang jelas, karena kami hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Dan kami juga sangat mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca demi kesempurnaan makalah ini. Sekian dari kami, semoga dapat diterima di hati dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.